Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang bagaimana cara perawatan kandang ternak murai supaya si burung murai itu bisa nyaman, aman, dan dia mau produksi di dalam kandang kita masing-masing. Sebelum kita lanjut ke videonya, tolong di-share, subscribe, komen dulu ya. Bantu channel gue lebih berkembang biar gue terus bisa edukasi tentang bagaimana cara beternak murai. Ya, ini kandang gue ya. Nah, ini ada murainya. Dia lagi nelor sini, nggak tahu udah ngerem apa masih mau nelor lagi yang ini ya. Oke, itu udah nerem. Udah nggak ada ceweknya, dia digelodok. Kita lanjut ke kandang samping aja, kita bersihin ya. Ini kandangnya. Nah, ini burungnya udah gua ambil ya. Burung udah gua ambil. Kandang juga udah gua semprot kemarin pakai sampo biar nggak ada kutu, nggak ada tungau segala macem. Nah, ini paku. Ini tuh tempat glodok. Jadi gua ngasih glodok tuh nggak cuma satu, ada beberapa lah glodok. Nah, ini kenapa tinggal satu? Karena yang ini nggak bisa dicabut. Ini permanen, jadi yang bisa dicabut. Gue cabut dulu glodoknya, gue cuci. Habis gue cuci, gue jemur, jadi dia steril lagi ya dari kuman. Nah, ini biasanya gue kalau mabung baru gue bersihin ya. Sebelum mabung ya paling gue semprot aja, gue siram. Nah, ini udah mabung. Indukan mabung dua-duanya, langsung gue cabut dua-duanya. Setelah itu ya begini aja. Pasir gue aduk-aduk lagi, gue bersihin. Nah, ini agak lembab ya. Ini agak lembab. Kenapa bisa lembab? Ini lembab bukan karena air ya. Ini lembab kemarin gue kasih disinfektan. Gue kasih sampo anti kutu ya. Sampo buat burung lah, banyak di pasaran itu lah. Gue gak bisa sebutin merek karena gue gak di endorse lagi-lagi. Nah, ini begini aja sih. Ini kalau diperhatiin di sini suka ada kayak cangkang-cangkang telur. Nah, kayak gini nih. Nah, ini. Nih, gue cari dulu ya. Biasanya banyak di sini cangkang telur. Cangkang telur ini juga udah gue campur sih, pakai cangkang telur. Nah, kayak ini nih. Nah, ini cangkang telur gunanya tuh sebenarnya banyak fungsinya ya. Fungsinya buat si induk betina tuh banyak banget. Dia nggak kekurangan kalsium. Ya, jadi nanti telurnya bagus ya. Kadang suka lu temuin kan, beberapa peternak lah yang baru-baru itu suka nanya sama gue, "Bang, kenapa kok telur murai gue lembek? Kenapa kok telur murai gue gampang pecah? Kenapa kok telur murai gue dimakanin terus? Kenapa kok murai nggak mau bertelur di glodoknya?" Ya karena mungkin salah satunya itu kekurangan kalsium. Biasanya gue ngakalin tuh dari ini cangkang telur gue kasih. Selain cangkang telur, nanti gue tunjukin ya. Selain cangkang telur biasanya tulang sotong tuh gue halusin, gue blender abis itu gue campur ke pakannya dia, ke jangkrik. Kita aduk pakai jangkrik, itu udah tinggi banget kalsiumnya. Selain itu ini, nah, ini cahaya matahari ya. Ini penting banget karena cahaya matahari itu mengandung vitamin B3 ya. Kalau nggak salah B3 itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyerap si kalsiumnya. Jadi percuma lu kasih kalsium sebanyak apapun kalau nggak kena cahaya matahari. Si induk kan nggak mungkin bisa nyerap vitamin yang terkandung di kalsiumnya kalau nggak ada B3 itu.
Setelah gini udah gue campur, udah agak lembab, udah gue semprot pakai disinfektan, baru biasanya gue sebar lagi. Sebar biar rata ya, diratain ya sebarnya ya, jangan satu sisi. Ada yang banyak gitu, ada yang nggak keisi, sebarin aja, asal aja sebarnya. Yang penting rata. Ntar gue sebar dulu ya. Jadi gini aja sih, simpel sebenarnya. Yang mau belajar, yang mau ternak ya, di YouTube udah banyak. Di YouTube gua pun banyak sih cara-caranya, ngerawat si murainya, ngerawat kandangnya, pakannya apa aja. Nanti biar gue bahas semua di YouTube ini, di channel gue. Aduh. Yang penting konsisten aja sih. Konsisten, kita rajin mantau si burung kurang apa, si burung doyanya apa, senengnya bagaimana. Nanti si burung kalau udah nyaman dia pasti mau produksi. Yang penting nyaman sih. Nggak ada patokan ukuran sih sebenarnya. Ukuran kandang sih sebenarnya menyesuaikan tempat aja loh. Yang penting ya tadi ini, kebersihan. Terus apa yang si burung butuhkan, cahaya matahari, kalsium buat dia, yang dia butuhin buat nelor itu ya, buat si produktivitas dia nantinya. Udah simple sih, begini doang sebenarnya. Cuman ya banyak beberapa orang bikin jadi ribet. Sebenarnya sih jadi nyusahin juga nantinya kalau dibikin jadi ribet. Kalau ada yang lebih simpel kan, lebih baik yang lebih simpel aja lah. Nah ini udah rata semua ya. Udah rata semua, udah bersih, udah nggak ada kotorannya, udah nggak ada bekas-bekas sarang, udah nggak ada tungau-tungau, kutu-kutu, semuanya udah hilang. Itu ya untuk perawatan kandang di farm gue ini. Nanti selanjutnya gue bakal bahas gimana cara masukinnya lagi ke sini, cara jodohin ulangnya. Karena biasanya burung kalau habis mabung itu harus dijodohin ulang. Tapi ada beberapa juga yang langsung jodoh lagi. Tapi sebaiknya sih kalau gue saranin kita jodohin ulang untuk menghindari resiko ya. Menghindari resiko kalau dia nanti takutnya nggak kenal sama pasangannya, terus udah lama nggak ketemu kan. Karena kan kalau misalkan lagi mabung itu wajib dipisahin. Kalau di gua wajib kita pisahin supaya si burung lebih fokus ke masa mabungnya, jadi lebih cepat, nggak stres juga. Berarti nanti setelah kelar mabung 2 atau 3 bulan kita masukin lagi, kita jodohin ulang. Nanti akan gue bahas di channel gue berikutnya. Pokoknya ikutin channel gue ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Bantu gue supaya channel gue lebih berkembang lagi, supaya ada video-video berikutnya, supaya gue nggak malas bikin videonya nanti.